Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nabila dari Prodi Pendidikan Matematika 2021A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat, dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai contoh soal barisan dan deret. Kita ada soal kedua, yaitu hitunglah jumlah bilangan asli dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 5. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya itu habis dibagi 3, kali ini kita akan mencoba soal lain yang habis dibagi 5. Nah, ingat bahwa pada soal itu merupakan bilangan asli. Bilangan asli sendiri itu terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kebetulan di sini kita harus mencari bilangan asli dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 5. Nah, kita lihat pada soal itu hampir mirip dengan kemarin ya. Di sini kita mencari jumlah. Jumlah di sini berarti kita harus mencari deret dari aritmatika tersebut. Berarti yang kita cari adalah Sn. Nah, kita mulai dengan batas yang pertama itu adalah 1. Nah, bilangan yang mendekati 1 kemudian habis dibagi 5. Kalau misalnya kita gunakan 2 per 5 itu kan pecahan. 3 per 5 juga jadi pecahan, kan tidak habis dibagi. Kemudian yang ke 4 per 5 juga sama. Ketika 5 dibagi dengan 5 itu menghasilkan 1, berarti bilangan tersebut habis dibagi 5. Nah, maka untuk suku pertama itu adalah 5. Kemudian kita cari untuk suku kedua. Suku kedua berarti misalnya 6. 6 per 5 itu kan menghasilkan pecahan juga. 7 per 5 juga sama. 8 per 5 juga sama. Kemudian 9 per 5 itu juga tidak akan habis dibagi. Kemudian ada 10 per 5. 10 per 5 ketika 10 dibagi dengan 5 itu menghasilkan 2. Maka 10 itu habis dibagi 5. Nah, dapat kita simpulkan juga bahwa bilangan yang habis dibagi 5 merupakan bilangan kelipatan dari 5. Kemudian kita harus mencari suku terakhirnya. Nah, kita lihat bahwa 100 sendiri itu habis dibagi 5. Mengapa demikian? Ketika 100 dibagi dengan 5 itu menghasilkan 20. Nah, berarti itu kan tidak pecahan. Nah, maka 100 itu habis dibagi 5. Berarti suku terakhirnya itu adalah 100. Nah, ingat lagi bahwa di sini kita harus mencari Sn. Karena yang kita tuliskan itu berupa barisan aritmatika, maka kita ubah ke dalam deret aritmatika. Nah, untuk deret sendiri kan itu ditandai dengan tanda tambah ya. Maka 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah titik-titik ditambah 100. Karena 100 itu merupakan suku terakhir dari deret atau barisan aritmatika ini. Nah, setelah ketemu barisan dan juga deretnya, kita bisa langsung membuat poin-poin yang diketahui. Untuk A-nya sendiri berarti suku pertama. Suku pertama dari deret tersebut adalah 5. Kemudian untuk mencari B, yaitu U2 dikurangi U1. Maka 10 dikurangi dengan U1 itu adalah suku pertama. Maka suku pertamanya itu adalah 5. Berarti 10 dikurangi 5 itu sama dengan 5. Nah, di sini juga diketahui bahwa suku terakhirnya itu adalah 100. Nah, karena kita tidak tahu 100 itu suku keberapa dalam deret tersebut, maka kita tuliskan UN sama dengan 100. Nah, karena 100 itu habis dibagi 5, maka untuk mencari nilai N-nya sama dengan
100 per 5. Atau bisa kita operasikan 100 per 5 itu sama dengan 20. Maka 100 itu merupakan suku ke-20 dari barisan aritmatika tersebut. Sebelum menjawab, kita tuliskan dulu untuk yang ditanyanya. Ditanyanya itu adalah jumlah itu Sn. Karena N-nya sudah kita ketahui yaitu 20, maka kita tuliskan yang kita cari itu adalah S20. Nah, karena tadi UN-nya itu sudah kita ketahui, maka rumus yang kita gunakan supaya mempermudah kita itu gunakan rumus yang Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Nah, di sini kita masukkan saja poin-poin yang sudah kita ketahui. Maka S20 sama dengan 20 per 2 dikali 5 ditambah U20. Nah, S20 sama dengan 20 per 2 itu sama dengan 10. Dalam kurung 5 ditambah U20. U20 itu adalah suku terakhir dengan 100. Jadi kita tinggal substitusikan 100-nya ke dalam kurung, maka S20 sama dengan 10 dikali tadi 5 ditambah 100 yaitu 105. Nah, maka S20-nya itu sama dengan 1050. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.